Ya, buat sobat milenial dimanapun kalian berada, sore hari ini kita akan memulai koridor ide batch ke-29 dengan tema dan narasumber yang epik. Jadi buat kalian pasti penasaran, apa sih yang dibahas, apa sih yang informasi apa yang akan disampaikan, ilmu apa yang sobat milenial akan dapat. Sobat milenial harus mengikuti koridor ide batch ke-29 sore hari ini dari awal sampai akhir. Jadi jangan keluar dulu, jangan left dari Google Meet sore hari ini. Buat sobat milenial dimanapun kalian berada, juga kalian bisa mengetik kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar apa yang akan kita bahas pada koridor ide batch ke-29 sore hari ini. Kalian bisa langsung ketik aja pertanyaan kalian, nanti akan saya bacakan atau sobat milenial bisa langsung bertanya secara live kepada narasumber kita pada sore hari ini. Baik, sebelum kita memulai koridor ide batch ke-29 sore hari ini, alangkah indahnya, alangkah baiknya kita akan memulainya dengan berdoa. Doa akan dimulai dan akan dimulai sesuai dengan iman masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita memulai, kita akan melihat profil video dari Universitas Widya Kartika. Pasti kalian penasaran kan? Yuk kita lihat aja videonya. Ini dia. Hai Sobat Milenial, selamat datang di Universitas Widya Kartika, Surabaya. Saat ini ikuti aku keliling kampus yuk. Yuk. Hai Sobat, lagi ngapain kalian? Lagi survei pemetaan. Oh, oke, lanjutkan. Untuk mencari referensi, saya selalu ke perpustakaan ini. Sobat milenial, sekarang kita sudah ada di lab elektro. Yuk masuk. Sekarang kita sudah ada di lab teknik informatika. Hey, ada anak akuntansi lagi belajar nih, serius banget kalian. Sobat milenial, sekarang aku lagi ikut kelas manajemen. Perkenalkan, nama saya Priyo Suprobo. Saya rektor dari Universitas Widya Kartika. Buat yang belum kenal, salam kenal. Ya, buat kalian juga yang ingin tahu lebih banyak, kampus Universitas Widya Kartika itu kayak gimana sih? Ya, kita mau bilang bahwa kampus ini bisa menjadi wadahnya buat ide-ide, gagasan, rasa dan karsanya para sobat milenial. Loh, mengapa begitu?
Kerasa nggak? Kalau sekarang mungkin sobat milenial buat kondisi yang ke depan, apalagi kondisi kayak pandemi COVID ini, kayaknya kok nggak bisa move on ya, mau digantungin kemana nih cita-cita. Nah, kerasa juga nggak dalam hal kondisi yang seperti ini juga, malah generasi yang kemudian sobat milenial alamin kena label apa tuh? Generasi micin atau mungkin generasi unfaedah kali ya. Nah, saya ingin ngajak semua sobat milenial pada akhirnya juga nyadarin gimana nih dengan kondisi kayak gini kita bisa juga kuliah, tapi di satu sisi kita bisa juga tetap santuy. Nah, ngomong-ngomong soal itu semuanya ada di Universitas Widya Kartika. Kita biasanya ngomongnya UWIK. Nah, kenapa begitu juga? Kalau buat kalian yang pingin ngetahuin tentang bagaimana bisa kontak, bisa gaul sama sobat-sobat dari luar negeri, kita selalu ada juga sobat-sobat kita dari Tiongkok yang siap untuk ngenalin budaya Tiongkok. Ada juga di sini. Kita punya yang namanya 20 mitra lebih dari dunia usaha dan industri. Sobat milenial bisa merasakan gimana rasanya kalau mau kerja bareng dengan mereka. Intinya, kalau mau kerja sambil kuliah, berikut juga kita tetap santuy, kondisi itu bisa kita penuhin. Dengan cara gimana? Sobat milenial, 40% dari waktunya sobat milenial untuk belajar buat di kampus ini, sobat milenial sendiri yang akan atur. Nah, mau? Bisa? Ya, gampang aja. Yuk, saya ngajak sobat milenial buat join di UWIK. Kui, ya. Salam dari kami. Salam juga sukses untuk sobat milenial. Yuk bergabung dengan kami di Universitas Widya Kartika. Baik, Kak, tadi kita sudah melihat profil video dari Universitas Widya Kartika Surabaya. Sebelumnya, saya mengingatkan lagi buat sobat milenial dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk follow Instagram, Facebook, Twitter dari Universitas Widya Kartika. Caranya kalian bisa search @info_uwika, dan kalian juga bisa subscribe YouTube channel dari Universitas Widya Kartika. Nama channelnya Universitas Widya Kartika. Tentunya juga kalian bisa follow TikTok dari Universitas Widya Kartika, Info Wika. Supaya apa? Supaya kalian bisa tahu update dan informasi terbaru tentang Wika dan tentunya tentang Koridor ID. Untuk informasi terkait Koridor ID dan juga pastinya tentang banyak hal mengenai universitas, mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas Widya Kartika, sobat milenial dapat mengaksesnya di Lensa Kartika. Kami juga akan mengapresiasi bagi audiens terfavorit. Tidak lupa kami juga akan memberikan door prize dengan syarat, ada syaratnya buat sobat milenial yang mau dapat door prize atau yang mau menjadi audiens terfavorit. Caranya kalian harus mengisi form survei kepuasan dan juga daftar hadir yang akan kami kirimkan linknya di kolom chat. Jadi kalian bisa cek aja di kolom chatnya itu, kami akan mengirimkan form untuk survei kepuasan dan juga daftar hadir. Jadi, buat para audiens terfavorit juga akan kami tampilkan di Lensa Kartika. Jadi jangan sampai ketinggalan beritanya, update terus media kami. Informasi buat sobat milenial yang tertarik menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana atau kalian yang bekerja tapi ingin melakukan studinya juga, dapatkan informasi yang kalian butuhkan, bahkan berkesempatan juga untuk mendapatkan beasiswa. Kami punya kabar gembira nih buat sobat milenial dimanapun kalian berada saat ini, bahwa batas akhir pendaftaran beasiswa
diundur sampai tanggal 5 Maret 2021. Jadi buat sobat milenial yang tertarik atau interested dengan program dari Universitas Widya Kartika, kalian bisa langsung segera mendaftarkan diri kalian melalui link di pmb.widyakartika.ac.id, atau kalian juga bisa menghubungi melalui WhatsApp official Universitas Widya Kartika. Kami juga membuka program Care Sit-in buat sobat milenial yang ingin mengikuti program perkuliahan gratis di Universitas Widya Kartika dan untuk meningkatkan kompetensinya. Universitas Widya Kartika ini akan memberikan informasi selengkapnya bagi sobat milenial yang ingin tahu, penasaran nih dengan program Care Sit-in dan tertarik, kalian bisa mengaksesnya melalui website kami di www.widyakartika.ac.id, atau kalian juga bisa mengaksesnya melalui sosial media dari Universitas Widya Kartika. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Perlu diingat bahwa batas akhir program Care Sit-in akan diadakan sampai tanggal 3 Maret 2021. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, tidak perlu menunggu lagi, kita akan masuk ke inti dari program atau inti dari koridor ide batch ke-29 sore hari ini. Pasti kalian sudah penasaran, apa sih yang akan dibahas oleh narasumber kita pada sore hari ini yang keren banget pokoknya. Jadi sore hari ini saya akan ditemani oleh moderator dan narasumber. Yang pertama saya akan memperkenalkan moderator kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Agustinus Angkoso yang merupakan dosen dari Universitas Widya Kartika. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Joshua. Ya, selamat sore Pak Agustinus. Semoga sehat, semoga semangat Pak. Ya. Baik. Siap. Bapak Agustinus ini yang akan menjadi moderator kita pada sore hari ini ya. Baik, kemudian kita akan mengetahui dan mengenal siapa narasumber kita pada sore hari ini. Narasumber kita ada Bapak Rian Sutanto. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Konstruksi Kadin Surabaya serta CEO Progresi. Halo, selamat sore Bapak Rian. Sore Joshua, terima kasih. Semoga dalam keadaan yang sehat ya Pak. Puji Tuhan, dalam keadaan sehat. Sudah siap Pak untuk memberikan info dan ilmu-ilmu buat sobat milenial sore hari ini? Siap, sudah siap. Baik. Narasumbernya sudah siap, sudah semangat. Tentunya sobat milenial juga lebih histeris atau lebih semangat lagi gitu ya untuk mendapatkan ilmu dari Bapak Rian sore hari ini. Baik, untuk materi kita sore hari ini ada The Future Construction. Bagi para peserta dalam forum online sore hari ini bisa memberikan pertanyaannya langsung dengan menanyakan melalui kolom chat, atau kalian bisa klik untuk raise hand kalian. Jadi nanti kita akan pilih dan sebut namanya, dan silakan kalian untuk mengaktifkan mikrofon, jadi kalian bisa langsung tanya sendiri ke narasumber kita, Bapak Rian sore hari ini. Baik, tidak tunggu lama-lama lagi, tidak usah banyak basa-basi, langsung saja saya serahkan kepada moderator kita sore hari ini. Silakan untuk Bapak Agustinus, saya silakan waktu dan tempatnya. Ya, baik, terima kasih Joshua. Terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa UWIKA maupun para peserta dari kampus lain yang mungkin bergabung hari ini. Salam sejahtera untuk Anda semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa memandu webinar yang sangat menarik hari ini, yaitu dengan tema The Future of Construction. Seperti tema yang disampaikan tadi, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar tentang dunia konstruksi ya. Jadi
dunia konstruksi secara umum maupun terutama kondisinya dan juga permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi terutama saat pandemi sekarang ini. Nah, untuk itu kita sangat berterima kasih kepada Bapak Rian Aron Sutanto yang sudah hadir pada sore hari ini untuk menyampaikan apa-apa yang penting untuk kita ketahui saat ini maupun untuk masa-masa yang akan datang. Bagaimana sih prospek dari dunia konstruksi sekarang ini. Jadi mari kita dengarkan betul apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Rian. Nanti misalnya ada hal yang perlu ditanyakan bisa disampaikan langsung kepada beliau pada sesi khusus di akhir nanti. Terus kita nggak akan berlama-lama, kita akan langsung saja berikan kesempatan untuk Pak Aron untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Rian. Baik, saya mau share screen ya Pak. Ya, silakan Pak. Baik, sudah terlihat ya Pak ya layar saya. Sudah Pak. Baik. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Widya Kartika. Sore hari ini saya diberikan kesempatan Pak Agustinus dan beserta seluruh jajaran untuk sedikit memberikan sharing mengenai dunia konstruksi. Kebetulan hari ini temanya juga The Future Construction ya. Saya ucapkan terima kasih juga Fakultas Teknik Sipil Universitas Widya Kartika yang sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan acara sore hari ini. Mudah-mudahan saya bisa memberikan juga pencerahan dan informasi yang up to date bagaimana kita harus menyusun strategi di dunia konstruksi. Baik, namun sebelum saya mulai ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rian Aron Sutanto. Saya menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Kristen Petra, Teknik Sipil, spesialisasi di Construction Management. Saya juga sempat juga menyelesaikan higher degree saya di Oregon State University, spesialisasi di Construction Management. Nah, kebetulan saya juga berkarir, mempunyai kesempatan bekerja di private maupun public sector. Saya mulai karir saya sebagai engineer, project engineer di suatu perusahaan swasta yang spesialisasinya di bangunan sipil baja untuk bangunan komersil dan industrial. Lalu saya juga berkesempatan bekerja di Amerika sebagai senior BIM engineer untuk mengerjakan beberapa proyek swasta dan hospital ya. Salah satunya adalah Apple Campus di Cupertino. Lalu di public sector saya juga berkesempatan untuk pernah menjadi staf khusus Gubernur DKI di bagian infrastruktur yang bersama-sama dengan tim memecahkan permasalahan infrastruktur mulai dari perencanaan hingga operation dan maintenance di ibu kota. Lalu saya juga sekarang saya sekarang sebagai seorang entrepreneur wirausaha mempunyai perusahaan konstruksi sebagai general kontraktor, spesialisasinya di bangunan komersial dan industrial. Nah, lalu yang kaitannya dengan webinar hari ini, saya juga karena pernah berkesempatan untuk bekerja di perusahaan teknologi saat saya masih di California, saya berusaha untuk menerapkan pengimplementasian teknologi melalui software yang kami buat di perusahaan kami, Progresi, yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Saya juga aktif berorganisasi, HIPMI dan Kadin, organisasi tempat saya menyalurkan kontribusi saya, dan berbagai macam organisasi lainnya. Oke, kita mulai masuk ke dalam materi. Nah, kita pertama-tama ingin mempelajari sebetulnya bagaimana sih fenomena dunia konstruksi itu. Banyak orang sekarang
bertanya-tanya bagaimana sektor konstruksi di waktu pandemi COVID-19. Namun sebelum kita menuju ke pertanyaan tersebut, kita ingin mempelajari sebetulnya apa sih yang terjadi di dunia konstruksi sebelum COVID itu sendiri. Yaitu kita bisa melihat pada chart di sebelah kiri, di mana produktivitas sektor konstruksi itu sebetulnya tidak pernah meningkat selama 20 tahun terakhir dibandingkan sektor manufaktur, yang hampir 2 kali lipat. Produktivitas sektor manufaktur itu lebih cepat atau lebih produktivitasnya lebih tinggi. Padahal kita sama-sama menggunakan labor intensif, sama-sama menggunakan equipment, tapi pertanyaannya mengapa produktivitas kita itu masih rendah. Nah, nanti sambil berjalan presentasinya akan mendapatkan jawaban. Lalu ternyata sektor konstruksi itu 30% itu selalu mengalami cost overrun atau over budget. Dan hampir dari 50% dari suatu proyek itu mengalami suatu keterlambatan atau project delay. Selanjutnya, kita juga di dunia konstruksi itu mempunyai produktivitas yang rendah. Nah, ini data secara global menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir itu ternyata kenaikan produktivitas itu hanya 1% apabila dibandingkan dengan kenaikan upah 160%. Ini bukan hanya data Indonesia sebenarnya, ini data global. Jadi apa yang kita alami di negara maju itu ternyata kurang lebih juga mempunyai permasalahan yang sama. Hanya mungkin persentasenya itu berbeda-beda antara satu negara dengan yang lain. Lalu ternyata bagaimana dengan keselamatan kerja, fatality? Itu sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar, yaitu 20% dari dibandingkan dengan industri lainnya mengalami fatality atau kecelakaan yang fatal. Atau juga ada figur selanjutnya adalah 8 dari 100 pekerja itu mengalami kecelakaan kerja yang tidak fatal. Nah, kita ingin mengetahui sebetulnya permasalahannya itu apa sih yang menyebabkan root cause-nya itu apa? Apa yang menjadi permasalahan yang menyebabkan produktivitas tadi yang saya sebutkan itu sangat rendah dan lain permasalahan yang lainnya. Yang pertama pastinya karena perencanaan yang kurang matang. Ini hasil observasi kami. Jadi yang pertama adalah perencanaan yang kurang matang dan detail berdampak pada fase konstruksi. Artinya ya perencanaan itu tidak direncanakan dengan baik. Jadi bagaimana eksekusi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik apabila perencanaannya itu kurang detail. Lalu yang kedua adalah komunikasi yang tidak terorganisasi, tumpang tindih antara seluruh stakeholder di dalam proyek. Nah, kita mengetahui bahwa sebetulnya di dalam organisasi proyek itu sendiri kan sebetulnya sudah organisasi yang cukup kompleks, di mana ada general kontraktor harus berinteraksi dengan owner, lalu general kontraktor sendiri harus berinteraksi dengan organisasi di bawahnya, yaitu subkontraktor, banyak subkontraktor dan supplier. Sedangkan di dalam tubuh organisasi kontraktor itu sendiri juga mempunyai chain of command ya, atau jabatan yang bertingkat-tingkat sehingga informasinya itu pasti diperlukan suatu platform yang bisa mengakomodasi informasi ke seluruh pihak, gitu, ke dalam maupun keluar. Lalu yang ketiga adalah administrasi proyek yang tidak akuntabel dan tidak rapi. Nah, kadang-kadang kalau pekerja lapangan itu sudah bingung mengerjakan atau mengejar progres di lapangan, administrasi selalu ditinggalkan, di mana administrasi tersebut sebetulnya yang bisa dijadikan acuan database kita untuk mengambil keputusan atau action plan ke depannya. Nah, ini yang kurang. Lalu selanjutnya adalah informasi proyek yang lambat terdistribusi ke seluruh stakeholder. Nah, ini karena yang tadi, ini kaitannya dengan poin nomor 2 tadi, di mana struktur organisasi yang sangat kompleks itu menyebabkan informasi yang lambat gitu, tidak terdistribusi. Apabila terjadi sebuah revisi-revisi desain maupun revisi-revisi metode kerja, itu tidak tersampaikan ke bawah itu secara cepat, sehingga sudah terjadi perubahan, di bawahnya lambat untuk mengimplementasikan. Akhirnya terjadi suatu kesalahan pekerjaan yang mengakibatkan cost yang membengkak. Itu bagian dari manajemen. Lalu selanjutnya adalah ada gap antara perencanaan dan performa di lapangan. Dan yang terakhir adalah masalah yang paling kronis ini sebetulnya adalah masalah manusia itu sendiri atau keterbatasan sumber daya manusia
yang mumpuni, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan itu sangat sulit gitu untuk bisa menerapkan standar yang kita perlukan gitu untuk mencapai optimalisasi profit bagi suatu proyek. Nah, ini kita sedikit bahas mengenai COVID-19, apakah berdampak pada sektor konstruksi? Jawabannya ya, sangat berdampak. Ya, sebagai yang paling mudah adalah tentunya adalah kita sekarang mulai concern terhadap kesehatan personel proyek yang mengakibatkan pembatasan jumlah pekerja pada suatu proyek, mengakibatkan pastinya cost yang pekerjaan yang lebih lama, cost yang lebih membengkak. Setelah itu material delay, supply chain dari material itu menjadi terhambat, lalu pendanaan proyek yang menurun secara signifikan karena seluruh anggaran dianggarkan prioritas kepada COVID, karantina, larangan mobilisasi pekerja. Ini awal-awal pandemi kita merasakan ini, dan yang terakhir pasti bermuara pada potensi sengketa antara owner dan kontraktor itu sendiri, sehingga menyebabkan tentunya produktivitas menurun, biaya proyek tentunya meningkat karena banyak sekali kos-kos yang tidak diperhitungkan akhirnya harus menjadi beban dari sebuah proyek konstruksi, sehingga profit itu menurun. Nah, ini sekedar data statistik secara makro bagaimana dampak COVID itu terhadap ekonomi. Tentunya dari data BPS terakhir, ekonomi kita terkontraksi masih minus 2,07 dari kumulasi kuartal 1 hingga kuartal 4. Lalu di sektor konstruksi itu sendiri ternyata masih minus 3,26 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor konstruksi. Nah, ini kalau hasil dari BPS yang paling terakhir setelah kuartal 4, ternyata ini analisa dari year on year sama quarter to quarter ya. Jadi year on year berbandingan dengan tahun sebelumnya, di mana sektor konstruksi itu di kuartal 3 atau triwulan 3 itu minus 4,52, apabila dibandingkan dengan kuartal 4, ternyata minusnya itu dibandingkan dengan tahun 2019 itu makin besar jaraknya, 5,67. Tapi kalau diperbandingkan dengan quarter to quarter, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sebetulnya kuartal 4 ini masih plus 3,48%. Lebih rendah daripada triwulan 3. Triwulan 3 itu kenaikannya masih 5,72 dibandingkan triwulan sebelumnya. Ini sekedar informasi terkini bagaimana COVID itu mempengaruhi sektor industri konstruksi, sektor industri kita. Nah, namun tetap ada harapan sebetulnya. Jadi sebelum COVID itu pemerintah kita melalui Pak Jokowi itu sebetulnya sudah mempunyai rencana untuk meningkatkan anggaran infrastruktur menjadi 6.400 triliun atau 50% peningkatan dari ekuivalen 50% dari PDB sebelumnya, yang sebelumnya di mana cuma 4.796 gitu. Jadi dia sudah mengalami suatu lonjakan untuk jadi artinya ada peluang gitu untuk bisa sektor konstruksi ini terus berkembang dengan kenaikan anggaran atau anggaran dari pemerintah kepada untuk membangun infrastruktur. Nah, dari banyaknya infrastruktur, tentunya infrastruktur jalan maupun akses energi, lalu elektrifikasi, gas, dan berbagai macam infrastruktur lainnya, ternyata Pak Jokowi juga concern gitu terhadap pembangunan transformasi digital, di mana peningkatan fiber optik, coverage-nya, lalu bandwidth-nya, dan yang terakhir adalah tentunya peningkatan badan usaha baru yang bergerak di bidang digitalisasi, inovasi, dan digitalisasi. Nah, ini merupakan salah satu poin yang saya mau highlight kaitannya dengan apa inovasi yang akan saya tawarkan. Nah, ini juga merupakan suatu fenomena yang menyebutkan di mana dari
studi yang paling terakhir di mana 94% dari responden itu menyukai yang namanya remote teleworking, remote working, pemantauan aktivitas proyek dari tempat yang tidak sama dengan lokasi proyek. Tentunya hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan menggunakan suatu platform yang dapat menampung seluruh informasi yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun, yaitu Cloud Integrated Construction App. Nah, lalu sebetulnya secara general manfaat teknologi konstruksi itu apa? Sebetulnya kita harus dalam memilih suatu teknologi itu kita harus bijak gitu, kita harus bisa memilih teknologi yang fungsi dari teknologi itu sebetulnya membuat hidup kita itu menjadi lebih mudah gitu, bukan sebaliknya membuat kita tambah repot gitu. Itu yang pemahaman yang harus kita sepakati bersama. Nah, dalam memilih suatu teknologi sebetulnya kan kita pertimbangannya itu cuma dua. Kalau menurut sudut pandang saya itu cuma dua. Yang pertama adalah seberapa besar investasinya, yang kedua seberapa cepat kita dapat beradaptasi dengan teknologi tersebut. Kalau dua faktor ini tidak terpenuhi, maka implementasi teknologi itu akan susah untuk dilakukan. Mahal, orang tidak punya budget khusus untuk berinvestasi, sedangkan kalau susah, ya orang belum mendapatkan manfaat maksimal, dia sudah terdimotivasi. Nah, namun secara umum, manfaat teknologi konstruksi itu sendiri sebetulnya kan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dari pengelolaan proyek itu sendiri. Lalu alur kerja yang lebih efisien, karena tentunya teknologi akan memaksa penggunanya itu untuk melakukan perencanaan pada suatu proyek dan memonitornya secara berkala, gitu, sehingga alur kerja itu dilakukan menjadi lebih efisien. Nah, lalu yang ketiga adalah pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik sehingga meningkatkan prediktibilitas proyek. Nah, ini ada anggapan bahwa pekerjaan konstruksi itu harus membutuhkan suatu pengalaman yang panjang. Nah, justru itu dengan menggunakan teknologi kita bisa dapat dibantu untuk mengambil keputusan itu berbasis data yang faktual. Karena kita mempunyai data point, semua terstorage dalam suatu wadah teknologi yang dimana informasi tersebut bisa kita gunakan sebagai acuan untuk pengambilan action plan, pengambilan keputusan. Nah, itu yang mungkin bisa menjembatani pengalaman yang panjang itu menjadi suatu hal yang orang untuk masuk di dunia konstruksi itu tidak skeptis gitu. Lalu tentunya perencanaan peningkatan kualitas safety atau keselamatan kerja pada proyek yang lebih baik. Nah, ini poin yang menarik juga, menarik kesempatan lapangan pekerja baru. Jadi teknologi itu pasti sifatnya inovatif dan menyebabkan seseorang yang mempunyai keahlian khusus itu pasti akan menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang baru. Dan yang terakhir adalah menciptakan bisnis model yang baru atau bersifat disruptif. Nah, jadi sekarang sudah ada lapangan pekerjaan di dunia konstruksi itu bukan hanya sebagai arsitek maupun kontraktor, tapi juga bisa menciptakan untuk membantu badan usaha yang membantu bagaimana membuat proyek itu bisa lebih lancar, salah satunya dengan perusahaan teknologi. Nah, lalu bagaimana cara teknologi seperti apa yang akan kita pilih sebetulnya? Nah, jadi ini ada beberapa figur yang saya bisa tunjukkan step by step dari sekian banyak teknologi itu apa sih yang menjadi prioritas. Jadi di sini kita lihat bahwa kolaboratif platform atau platform untuk berkolaborasi antar semua pihak di proyek itu ternyata memberikan kontribusi cost saving yang cukup signifikan. Jadi itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk dijadikan suatu prioritas. Lalu dari figur ini juga bisa dilihat bahwa sebetulnya pre-construction dan project administration ini cukup merupakan sektor yang cukup bisa dikembangkan selama 5 tahun ke depan untuk bisa terus dilakukan suatu inovasi. Lalu, nah kita bisa lihat juga di chart ini, figur ini, dia bisa menunjukkan banyak sekali aplikasi dari teknologi di dunia konstruksi.
dari sekian banyak itu kita bagi menjadi 8 pilar lah kurang lebih. Yang pertama adalah desain manajemen. Desain manajemen ini yang kaitannya dengan BIM, itu Building Informational Modeling, di mana itu biasa dimanfaatkan kontraktor untuk menghindari konflik antara objek satu dengan objek yang lain, berkoordinasi dengan banyak subkontraktor, itu bisa keluar visualisasi 3 dimensinya. Lalu yang kedua adalah platform scheduling, di mana dia bisa dimanfaatkan untuk mengeluarkan notifikasi untuk mengetrack progres pada suatu proyek, dan dia bisa memberikan suatu notifikasi apabila terjadi suatu deviasi. Lalu material manajemen tentunya untuk mengetrack material mulai dari fabrikasi, dari procurement, fabrikasi, erection, sampai instalasi, itu semua bisa di-track. Lalu crew tracking, tentunya memonitor produktivitas dari pekerja. Quality control bisa melalui visual, entah itu kamera CCTV atau kamera 360. Lalu contract management, performance management, dan yang terakhir adalah dokumen kontrol. Nah, dari 8 pilar ini saya menggarisbawahi bahwa di dalam kotak merah ini merupakan prioritas yang kaitannya dengan kolaboratif platform itu tadi. Bisa digunakan untuk diprioritaskan pada suatu proyek konstruksi. Iya, buat ngupload itu. Dan yang terakhir ini adalah kolaboratif platform, itu kita bisa lihat dalam chart, ternyata dia mempunyai overlap yang paling lengkap, paling komplit dari proses workflow konstruksi dari hulu hingga hilir. Kita melibatkan seluruh stakeholder. Saya dikasih linknya ini. Info aja lolos butuh. Iya. Maaf ya, suaranya masuk ya. Nanti hasilnya dari lolos butuh, apa yang kamu masukkan di lolos butuh. Ini. Ya, mungkin minta tolong Pak Joshua mungkin bisa, atau operator untuk. Ya, sudah kok Pak. Baik, saya lanjut. Lalu saya ingin menunjukkan ke figur selanjutnya, tabel selanjutnya, menunjukkan bahwa sebetulnya ini data dari New Zealand ya. Konstruksi ini berada pada peringkat paling atas, begitu pula dengan di UK peringkat paling atas, yang menunjukkan bahwa sebetulnya insolvency rate ini artinya banyak sekali, konstruksi merupakan sektor yang berkontribusi terhadap kepailitan peringkat nomor 1 dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Nah, ini bisa menunjuk kedua figur ini bisa menunjukkan bahwa sebetulnya sektor konstruksi itu merupakan sektor yang high risk gitu. Jadi dibutuhkan suatu platform apabila orang itu ingin enter atau masuk dalam industri ini, ya dia harus sangat memperhatikan resikonya. Salah satunya adalah untuk memperhatikan workflow dari pekerjaan, alur bekerja keteknisan ini harus bisa diakomodasi oleh suatu teknologi yang bisa memudahkan dia untuk mengurangi resiko. Nah, namun banyak sekali kita tentu sebagai praktisi di bidang konstruksi itu bertanya-tanya, oke, kita mempunyai suatu teknologi, bagaimana kita bisa mengaplikasikannya? Pekerja kita atau tim kita ternyata masih belum siap untuk mengimplementasikan. Bagaimana step by step-nya? Nah, yang tentunya pertama ini pasti semua perlu waktu. Namun yang paling pertama yang bisa saya tekankan adalah tentunya menciptakan budaya pentingnya suatu teknologi. Di mana kita percaya bahwa teknologi itu akan membuat pekerjaan kita semakin ringan, tidak merepotkan, walaupun dalam proses implementasi teknologi itu mungkin perlu proses gitu, perlu learning curve. Nah, itu juga merupakan tugas dari kami sebagai developer teknologi itu menciptakan teknologi yang user friendly. Nah, tapi konsep utamanya adalah teknologi itu pasti akan memudahkan seseorang untuk melaksanakan tugasnya, khususnya di bidang konstruksi untuk menekan cost. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan dari proyek di masa lalu. Dan kita berusaha untuk mencari peluang untuk menerapkan teknologi. Jadi dari beberapa proyek yang kita sudah lakukan di masa lalu itu kita coba analisa. Kira-kira mana yang menyebabkan kerugian yang loss yang paling banyak, itu yang kita coba untuk terapkan teknologi di pos itu supaya tidak terjadi lagi di proyek-proyek selanjutnya.
Lalu yang tentunya kita juga harus berani berinvestasi. Apa yang kita perlu investasi? Tentunya bukan hanya software maupun mesin, tapi yang paling penting adalah sumber daya manusia itu sendiri yang kita berikan pelatihan. Lalu selanjutnya adalah membangkitkan kesadaran bahwa pengambilan keputusan itu harus berbasis data, tidak bisa berbasis pengalaman pun juga pasti basisnya data gitu, pengalaman atau data point yang terjadi di masa lalu. Jadi semua itu harus berbasis data. Lalu yang terakhir adalah selalu adanya monitoring system atau peningkatan kinerja dari mengukur peningkatan kerja dari waktu ke waktu, apakah pemanfaatan teknologi tersebut tepat sasaran apa tidak. Nah, lalu selanjutnya saya ingin mulai masuk ke dalam progresi itu sendiri. Jadi dari keseluruhan permasalahan yang kita sudah bahas dari awal hingga slide sebelum ini, itu dibutuhkan suatu solusi. Kita berusaha untuk menawarkan suatu solusi berdasarkan hasil observasi kita terhadap fenomena konstruksi di lapangan dan bagaimana kebutuhan market Indonesia. Nah, disinilah progresi hadir dengan semangat construction simplified, atau dari semangat untuk bagaimana kita mensimplifikasikan suatu alur konstruksi yang kompleks itu. Kita membuat konstruksi itu menjadi fun. Gitu. Apa itu progresi? Progresi merupakan software manajemen konstruksi yang memfasilitasi perencanaan dan bisa memonitoring proyek secara real time yang berbasis data, visual, dan analisa yang menggunakan cloud system, di mana data tersebut itu terintegrasi atau tersiar kepada seluruh stakeholder untuk mengukur parameter proyek, yaitu biaya, mutu waktu, dan keselamatan kerja. Nah, ilustrasi sederhananya itu seperti gambar awan ini, di mana gambar awan ini cloud system untuk project management, di mana dia akan melakukan fungsi merencanakan proyek dan memonitor proyek, lalu bisa mengontrol proyek dan berkomunikasi antara satu pihak dengan pihak lainnya secara bersinergi, sehingga resiko dari suatu proyek itu dapat kita kontrol. Keywordnya adalah kita mengedepankan suatu efisiensi, akurasi, kecepatan, dan integrasi data. Nah, yang kita tawarkan itu sebetulnya apa? Satu adalah kecepatan dan akurasi akses informasi proyek kepada seluruh stakeholder. Yang kedua, tentunya kita dengan menggunakan suatu platform teknologi yang dapat diakses progresi itu satu tambahan ya. Progresi itu merencanakan dan memonitor proyek yang dapat dilakukan di smartphone, bisa dilakukan di web, dan yang dapat diakses juga di mobile phone kita, smartphone kita. Jadi tentunya poin nomor 2 ini bisa mengurangi frekuensi kunjungan ke proyek hanya untuk mendapatkan data yang sama, bahkan bisa mendapatkan data yang lebih faktual, lebih detail gitu kan, mengenai status dari proyek tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah kita dapat berkomunikasi dalam satu platform. Kita berusaha untuk mengefisiensikan. Jadi sekarang itu sebetulnya teknologi itu sudah digunakan dengan fitur-fitur chat untuk berkomunikasi di proyek. Namun fitur tersebut sebetulnya dari awal tidak didesain untuk berkomunikasi di proyek, sehingga banyak sekali informasi yang miss untuk disampaikan kepada siapa, untuk siapa itu kurang begitu efektif. Sehingga kita menawarkan suatu pola komunikasi yang lebih kontekstual. Lalu yang selanjutnya adalah proyek itu dapat diaudit secara menyeluruh, secara berkala. Lalu inventarisasi informasi proyek secara lebih akuntabel karena semuanya tercatat. Dan yang terakhir adalah harga yang tentunya terjangkau, dapat dijangkau dan fleksibel oleh semua orang, semua pihak. Jadi konsep kami itu sebetulnya 4 pilar ini yang kita sebut 4 pilar ini. Yang pertama adalah merencanakan proyek. Tentunya kita merencanakan mulai dari schedule proyek, biaya proyek, lalu material, peralatan, pekerja, safety, hingga subkontraktor kita dapat rencanakan. Lalu selanjutnya kita lakukan yang namanya monitoring melalui laporan harian yang kita
laporkan setiap harinya. Lalu selanjutnya adalah analisa. Analisa ini merupakan perbandingan dari perencanaan dan laporan harian. Jadi kita bisa mengetahui deviasi dari suatu misalnya penggunaan material atau delivery dari material ke proyek itu seberapa terlambat dan berapa jumlahnya. Begitu pula juga dengan pekerja dan peralatan, berapa orang, berapa hari, produktivitasnya semua akan teranalisa. Dan apabila ditemukan suatu permasalahan, kita bisa menggunakan fitur yang paling terakhir atau pilar yang paling terakhir, yaitu diskusi. Ini yang tadi saya bahas mengenai bagaimana kita berkomunikasi antara satu pihak dengan yang lain secara kontekstual, secara lebih spesifik, targeted kepada suatu permasalahan yang spesifik. Sehingga setelah kita menggunakan progresi, diharapkan tentunya adanya peningkatan profit, lalu penyelesaian proyek itu bisa tepat waktu, lalu sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dan yang terakhir tentunya bisa mencapai zero accident. Gitu. Jadi karena kita melakukan suatu perencanaan yang detail dan memonitor secara berkala, tentunya hal-hal 4 poin ini bisa kita capai. Nah, apa yang kita tawarkan? Tentunya secara teknik konstruksi, proyek dapat dikontrol secara remote. Tidak harus pergi ke proyek, namun kita bisa menerima update secara real time, kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Dan yang kedua, kita juga dapat memonitor proyek secara bersamaan. Mungkin ada proyek yang lebih dari satu, kita bisa monitor secara bersamaan. Lalu kita memonitor biaya mutu waktu dari proyek juga sifatnya paperless management. Jadi karena kita digital, tentunya kita paperless, sehingga tidak ada dokumen yang tidak terdistribusi dengan baik, hilang, dan lain sebagainya. Lalu informasinya real time, up to date, lalu percepatan dan efisiensi komunikasi kepada seluruh stakeholder, dan yang terakhir adalah monitor seluruh permasalahan yang ada di lapangan. Secara teknologi informasi, sebetulnya kita menyimpan informasinya itu secara cloud system. Jadi dia akan terus berada di sana, dia tidak bisa hilang dan akan ter-track ya, akan termonitor kronologinya. Lalu dapat digunakan oleh banyak orang, multi user. Jadi nanti penggunanya itu bukan hanya dilakukan oleh satu project administrator, tapi bisa dilakukan secara tim. Jadi dibagi tugasnya masing-masing. Lalu simple dan intuitif, ini poin yang sangat penting karena dalam pemanfaatan teknologi itu jangan sampai orang itu kesusahan mengaplikasikan. Jadi sudah disesuaikan dengan alur proyek, dengan bagaimana proses bisnis di budaya kita di Indonesia, dan dibuat sesimpel mungkin. Lalu juga dapat diekstrak Excel-nya, dapat diakses melalui smartphone kita, selain web juga smartphone kita di iOS maupun Android. Lalu keamanan data proyek, dan yang terakhir adalah kita tidak hanya berhenti mendevelop software ini sampai fitur hari ini saja, karena kita terus menampung aspirasi dari klien kami, kontraktor, dan seluruh komunitas konstruksi untuk bisa terus mengupdate fitur kami agar bisa lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lalu secara bisnis tentunya dengan investasi yang rendah, tentunya ROI-nya sangat tinggi. Lalu kita juga mempunyai sistem kita itu subscription base, ya. Artinya bulanan. Artinya bisa berlangganan kapanpun dan bisa berhenti kapanpun. Nah, kita mengakomodasi mungkin karena sebagian besar itu kan proyek konstruksi itu tidak reguler gitu. Kadang ada proyek, kadang tidak ada proyek. Nah, itu kita bisa lakukan dengan subscription base, itu sangat fleksibel. Gitu. Lalu tentunya fitur-fitur pelatihan dan free trial kita akomodasi juga. Customer service kita juga 24 jam bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan teknis apapun, kita respon, dan program pelatihan dan sertifikasi. Nah, kebetulan hari ini yang kita lakukan webinar itu merupakan salah satu hal yang kita lakukan atau visi yang kita lakukan, yaitu juga untuk berkontribusi secara sosial untuk memberikan edukasi kepada generasi muda kita untuk bisa melek teknologi dan mau untuk
menggunakan teknologi itu diaplikasikan untuk sektor konstruksi. Karena kan sektor konstruksi ini merupakan sektor yang terkenal susah beradaptasi dengan teknologi. Nah, kita mulai untuk mensosialisasikan dan mengedukasi itu mulai dari sedini mungkin. Nah, berikut merupakan channel dari sosial media kami. Kita punya website di progresi.co.id. Lalu kita juga punya sosial media di Instagram kita, Progresi Indonesia. Lalu channel YouTube kami sebetulnya sudah mengakomodasi seluruh program pelatihan kami. Apabila sewaktu-waktu ada pertanyaan itu bisa di play ulang di YouTube kami, itu tutorial semua sudah lengkap. Lalu bisa juga segera di-download di Android maupun di App Store. Nah, ini secara garis besar. Sekarang saya nanti setelah ini saya akan mendemonstrasikan seperti apa supaya ada sedikit bayangan gitu. Jadi kalau mendengarkan secara general ini kan belum kebayang seperti apa fitur progresi. Namun sebelum itu izinkan saya untuk play video ya, untuk memutar video. Jadi ini website kami di progresi.co.id. Nanti bisa dibaca lebih lengkap informasinya, apa saja yang kita tawarkan. Ini saya akan running video. Suara masuk. Kegiatan Pak Widi. Itu kan Zoom. Ini Zoom. Mungkin nggak bisa, Pak. Oke, video suaranya. Suaranya mana? Baik, ini coba saya demonstrasikan seperti apa progresi ya. Ini saya login dulu. Kita kebetulan sekarang ada program untuk free satu project sebetulnya. Bisa memanfaatkan progresi dengan pelatihan. Kita beri free satu project, bisa menggunakan progresi. Nah, baik, ini sekedar demonstrasi seperti apa progresi itu penampakannya ya. Jadi kita tentunya pertama melakukan yang namanya perencanaan. Ini yang tadi saya sudah sebutkan pilar di progresi ya. 4 pilar progresi itu perencanaan, kita masuk bab perencanaan, kita melakukan yang namanya perencanaan di sini. Nah, perencanaan ini
sederhana, tidak ada yang istimewa dari sini. Kita masukkan RAB kita, rencana anggaran biaya kita, ada unitnya, lalu ada harga satuannya, lalu ini akan menghitung secara otomatis, lalu kita rencanakan proyek ini untuk setiap aktivitasnya, setiap tasknya. Lalu setelah kita rencanakan schedule-nya, itu sudah akan terplot seperti diagram di bawah ini. Sebenarnya nggak ada yang istimewa ya, ini platform lain atau yang kita biasa kenali Microsoft Project juga sudah melakukan hal ini. Kita lakukan di platform kita. Lalu dia juga bisa menunjukkan critical path dari setiap aktivitas, schedule dari proyek. Ini standar. Nah, yang kita lakukan di software ini, di platform progresi ini, kita akan merencanakan dari material untuk masing-masing aktivitas. Jadi seperti yang kita lihat di layar ini, yang sudah ada cawangnya ini artinya dia sudah direncanakan. Nah, ini belum direncanakan. Kalau tidak ada cawangnya berarti belum direncanakan. Nah, sekarang contohnya kita mau melihat salah satu ya, saya buka. Nah, ini kita mau melakukan aktivitas pembesian. Nah, kita rencanakan materialnya, kita rencanakan besinya, kita rencanakan tanggal penerimaan material, kita rencanakan. Lalu selanjutnya peralatan kita juga rencanakan dengan baik. Kita membutuhkan cutting wheel, kapan tanggalnya. Mungkin ada peralatan yang disewa, bukan milik sendiri, kita pinjam, sewa, kapan kita masukkan, kapan kita keluarkan, kita kembalikan, lalu pekerjanya juga kita rencanakan. Nah, ini kebetulan satu tukang saja, coba saya lihat yang contoh lain. Nah, kita rencanakan pekerjanya, lalu setelah schedule, material, peralatan, pekerja kita rencanakan, kita bisa melihat rekapnya di sini. Kita bisa lihat rekapnya untuk seluruh aktivitas pada proyek itu membutuhkan material apa saja, seberapa banyak, sudah terhitung otomatis di sini, tertabulasi di sini. Di bawah sudah ada angka yang menunjukkan kumulatif dari penggunaan masing-masing material dan untuk setiap tasnya. Lalu kita bisa lihat di pojok kanan bawah ini merupakan berapa total atau budget untuk material seluruh material dari proyek ini. Lalu kita bisa juga lihat rekap dari penggunaan peralatan, kurang lebih sama seperti material, membutuhkan peralatan apa saja untuk aktivitas proyek apa saja. Lalu di bawah sudah ada kumulatifnya, kan kita lihat di kanan bawah ini merupakan budget untuk peralatan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan proyek ini. Lalu yang terakhir adalah tenaga kerja. Tadi kita sudah rencanakan, dia juga akan mengeluarkan rekap di sini. Berapa pekerja untuk pekerjaan apa, setiap harinya membutuhkan berapa pekerja, semua tertabulasi di sini. Lalu, ini kembali saya tutup supaya nggak banyak. Lalu kita juga bisa merencanakan safety, keselamatan, program keselamatan. Apabila kita sudah mengantisipasi suatu kecelakaan, potensi kecelakaan yang akan terjadi, kita akan berikan reminder di misalnya bahayanya apa, galian yang menganga, kecelakaannya terjatuh untuk tas apa. Nah, ini bisa ditambahkan terus, misalnya kita bisa pilih dari sini apapun yang
dapat berpotensi untuk aktivitas apa saja yang mengakibatkan potensi kecelakaan. Nah, kita bisa call di sini. Lalu setelah safety kita rencanakan, lalu subkontraktor. Kita juga bisa merencanakan subkontraktor, contohnya pekerjaan dinding dan plafon, pekerjaan cat dan plafon kita subkan. Nah, ini kita bisa rencanakan pekerjaannya pengecatan dinding, pengecatan dinding dan pengerjaan plafon kita rencanakan di sini. Skop kerjanya seperti demikian. Lalu perencanaan sudah selesai. Jadi pilar perencanaan ini sudah selesai. Setelah kita merencanakan seluruhnya, kita sudah selesai. Selanjutnya, kita harus memonitor proyek yang sudah kita rencanakan ini. Tujuannya dimonitor kan supaya tidak terjadi, apabila terjadi penyimpangan kita tahu itu deviasinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke monitoring laporan harian. Nah, kita masuk ke laporan harian. Nah, ini setiap harinya kita akan pantau. Kita akan pantau bagaimana performa dari suatu proyek, baik itu progresnya, materialnya, peralatannya, pekerjaannya, semua kita pantau. Nah, yang sudah ada cawangnya ini artinya sudah diisi. Nah, terus kalau ada pertanyaan, kalau saya nggak mempunyai manpower yang cukup untuk memasukkan pekerjaan laporan harian setiap hari, itu bagaimana? Ya, ini tidak harus dimasukkan tiap hari. Ini bisa dimasukkan secara berkala. 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu juga bisa. Namun semakin sering dia dimasukkan, tentunya datanya akan semakin akurat. Nah, kita bisa coba lihat di dalam sini seperti apa sih laporan harian itu. Nah, laporan harian itu kita monitor yang kita monitor itu adalah progresnya. Jadi misalnya hari ini yang harus diselesaikan adalah pengecatan dinding. Nah, kita mempunyai target harian, kita mempunyai kumulatif, kita tinggal masukkan di sini berapa progres kita per setiap harinya. Hari ini tanggal 19 Januari misalnya, kita masukkan berapa progresnya. Lalu di sini ada juga parameter target total untuk penyelesaian total aktivitas pengecatan dinding. Ini sebagai kontrol kita pada saat masukkan itu, kita punya istilahnya ancer-ancer atau feeling berapa yang kita masukkan di sini kuantitasnya. Dan kita masukkan juga bukan dalam bentuk persentase, karena persentase itu kita nggak punya visualisasi gitu kan. Kita harus masukkannya quantity supaya lebih aktual. Gitu. Lalu berapa orang, berapa pekerja kita juga masukkan supaya kita bisa mengontrol produktivitas dari berapa jumlah orang versus berapa pekerjaan yang diselesaikan setiap harinya supaya tenaga kerja itu tidak tekor, tidak membludak gitu. Lalu selanjutnya jumlah pekerja kita juga bisa tambahkan di sini. Kita pilih tukang batu atau pembantu tukang batu. Dia bekerja 1 shift atau 2 shift, kita bisa tambahkan di sini. Lalu kita track setiap pada hari ini itu membutuhkan berapa orang, terus berapa shift, kita nanti akan keluar rupiahnya, atau yang kita biasa kenal dengan opna mandor itu akan muncul di sini. Jadi terdokumentasikan setiap harinya. Lalu selanjutnya adalah pemakaian material, berapa material yang kita gunakan untuk pekerjaan apa. Kita di sini mempunyai parameter penggunaan maksimal, sehingga kita bisa tahu material ini sudah digunakan melebihi dari budget yang sudah dianggarkan atau direncanakan di awal apa tidak, dan akan track sisanya setiap harinya. Lalu penerimaan material, ini untuk mengetahui material apa yang datang pada hari apa. Begitu pula dengan peralatan. Mobilisasi, dimobilisasi artinya peralatan kapan didatangkan dan kapan dikembalikan. Dan yang terakhir adalah memasukkan cuaca. Nah, ini sangat informasi yang penting juga. Karena pada saat produktivitas itu rendah, kita bisa mengetahui sebabnya karena terjadi cuaca hujan atau cuaca yang tidak kondusif bagi pekerja untuk melaksanakan sehingga produktivitas menurun. Nah, kita perlu tahu berapa jam hujannya supaya kita
kita masukkan juga di sini. Dan tentunya foto-foto atau informasi pendukung untuk menunjukkan, menjustifikasi data yang kita masukkan di atasnya. Kurang lebih demikian. Lalu saya ingin menunjukkan kalau misalnya sudah terisi penuh seperti apa. Nah, kurang lebih demikian. Kalau misalnya sudah terisi, dia akan penampilannya seperti demikian. Jadi akan secara detail dia akan melaporkan peristiwa yang terjadi hari ini, baik performanya, pemakaian material, peralatan, jumlah pekerja, semuanya akan terlaporkan dalam suatu laporan harian. Dan ini bisa dikerjakan bukan hanya satu orang, bisa terbagi beberapa orang gitu yang mengerjakan mungkin bagian pekerjaannya, bagian progresnya, karena kan timnya organisasi proyek di lapangan itu kan ada bagian logistik sendiri, ada bagian pelaksana lapangan sendiri, bagian gudang sendiri, bagian jadi dia bisa mengisi masing-masing, bisa terbagi. Nah, setelah ini terisi, saya ingin menunjukkan ada juga laporan kendala. Laporan kendala ini apabila ada suatu kendala di lapangan, dia juga bisa melaporkan. Contohnya ini, ada keadaan lapangan lagi banjir karena hujan yang sangat lebat. Jadi kita harus buat saluran air atau penyodetan. PIC-nya siapa, tanggal kejadiannya berapa, ini sudah harus ditindaklanjutin 1 hari setelah laporan kejadian. Nah, kalau statusnya ini melaporkan apabila dia sudah ditindaklanjuti atau belum. Kalau dia belum ditindaklanjuti, ya dia statusnya masih open, terbuka. Kalau dia statusnya sudah terselesaikan, dia akan close. Nah, ini kalau mau lihat detailnya seperti ini. Kita lihat juga fotonya. Nah, kurang lebih demikian. Begitu pula juga dengan kendala lapangan akibat safety, akibat kecelakaan kerja. Mungkin ada galian yang menganga, lalu lokasinya di mana, PIC-nya siapa, semua akan terrecord di sini. Nah, ini statusnya masih open, masih belum ditindaklanjuti. Ini secara detail seperti begini. Lalu selanjutnya kita sudah mulai masuk ke, kurang satu ya. Subkontraktor juga bisa memasukkan laporan harian untuk mengetrack progres dari. Nah, ini kita bisa melakukan pengetrakan subkontraktor di sini. Subkontraktor juga bisa mengisi bagaimana progresnya setiap harinya. Nah, dengan demikian, pilar kedua ini laporan harian sudah saya bahas. Jadi perencanaan tadi sudah, laporan harian. Nah, kita mulai masuk ke bab analisa. Nah, ini saya close dulu. Nah, analisa ini yang tadi saya sudah sampaikan adalah perbandingan antara perencanaan proyek dengan realisasi di lapangan. Nah, di sini kita bisa lihat ini yang tadi saya sampaikan bahwa progresi itu multi user. Jadi setiap orang bisa di-assign untuk melaksanakan tugas yang berbeda-beda. Di sini kita bagi ada project admin, ada project planner, lalu ada stakeholder yang dengan akses yang berbeda-beda. Hanya ada yang bisa cuma melihat, ada yang bisa mengedit dengan spesifikasi tertentu, tugas-tugas tertentu. Lalu semuanya juga mempunyai kontak person di sini yang bisa dihubungi, bisa di email, bisa di WA, semuanya bisa dilakukan secara terpisah. Lalu apa yang kita analisa di sini? Yang kita analisa tentunya adalah performa dari proyek. Nah, ini yang bagi yang sudah mengikuti kelas manajemen konstruksi ya, ini saya nggak mau menjelaskan secara detail, tapi secara garis besar proyek itu pasti akan dimonitor bagaimana performa waktunya, schedule-nya, apakah dia tepat waktu apa tidak, lalu yang dikontrol adalah budgetnya. Nah, ini menggunakan metode earn value money. Value management on value money. Nah, di mana kita bisa melihat sebetulnya rasio dari proyek, kita bisa lihat
Kalau kita lihat di sini kan sebetulnya parameternya cuma dua ini, SV sama CV ini. S itu schedule, C itu cost, schedule varian, cost varian. Dimana kita lihat kalau misalnya schedule-nya ini merah, artinya dia terlambat. Merah kan nggak bagus. Kalau dia hijau, berarti dia lebih cepat. Sedangkan kalau cost, kalau dia merah, artinya dia over. Budgetnya itu over. Biaya proyek itu sudah melebihi dari budgetnya. Sedangkan kalau hijau sebaliknya. Nah, kita bisa track setiap harinya. Karena data yang kita masukkan setiap hari. Kalau kita mau lihat performa proyek atau opnam dari proyek per hari ini, dari data yang dimasukkan, dia akan memonitor ini. Dia akan sudah melihat berapa per hari ini itu bobotnya sudah berapa. Itu kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah 100%. Dari masing-masing mempunyai bobotnya. Ini semua sudah 100%. Semua sudah 100%. Nah, ini ada yang 65% masih belum selesai berarti. Kurang lebih demikian. Lalu selanjutnya kita juga ada analisa pekerja. Oh ya, ini juga bisa diekspor di Excel. Jadi Excel-nya nanti akan penampakannya juga dengan grafis seperti begini. Jadi semua data kita bisa diekstrak di Excel. Lalu kita juga memonitor jumlah pekerja setiap harinya dari yang direncanakan versus yang terjadi di lapangan. Kita juga bisa lihat secara detail. Untuk pertasnya, realisasinya seperti apa, kita bisa lihat. Setiap harinya berapa orang, berapa pembantu tukang, semuanya yang sudah kita isi itu akan keluar analisanya di sini. Lalu selanjutnya kita akan melihat analisa pekerja tiap harinya untuk pekerja apa saja, jumlahnya berapa shift, semua akan terhitung secara otomatis. Jadi dengan menggunakan teknologi itu kita hari ini bisa belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan secara manual itu bisa lebih efisien, tidak harus melakukan sesuatu yang repetitif setiap harinya. Menghitung ini kan bisa dilakukan oleh mesin gitu. Jadi ini akan terhitung secara otomatis. Lalu selanjutnya adalah subkontraktor. Kita juga bisa menganalisa bagaimana progresnya. Ini pada saat kita melakukan opnam subkontraktor itu ada sifatnya pengajuan dari subkontraktor ke general kontraktor. Kita bisa track mana yang sudah di-approve sama general kontraktor, mana yang belum untuk aktivitas apa. Contohnya seperti ini. Ini pekerjaan jendela, dia mengajukan, sudah selesai, tapi ternyata masih belum, direvisi, lalu disetujui, semua ada kronologi jamnya di sini. Semua akan tertabulasi dengan baik. Lalu selanjutnya adalah analisa material. Kita bisa mengetahui material apa saja yang digunakan untuk pekerjaan apa, tanggal berapa, semua tertabulasi dengan baik. Ini penerimaan material. Jadi dia akan membicarakan seberapa banyak, tanggal berapa, material apa untuk pekerjaan apa, itu semua informasi sudah terakomodasi di sini. Tanggal berapa, jumlahnya berapa, itu kita bisa track. Lalu kita bisa juga melihat secara global untuk setiap material apa saja itu direncanakan datangnya, kuantitinya berapa, yang realitanya sudah terkirim di lapangan berapa, kita bisa cek di sini. Kita juga bisa menggunakan fitur filter ya untuk menganalisa misalnya per material sehingga kita bisa tahu penggunaannya tanggal berapa. Nah, ini contohnya untuk pekerjaan apa saja bisa disorting, difilter berdasarkan materialnya. Lalu begitu pula dengan pemakaian material, dia membicarakan dipakai, material ini dipakai berapa banyak, tanggal berapa, untuk pekerjaan apa, semua sudah bisa terefleksikan di tabel ini. Ini tabel pintar. Kita juga bisa sorting berdasarkan jenis materialnya. Contohnya besi dipakai tanggal berapa saja untuk pekerjaan apa. Nah, di sini ada fitur penggunaan maksimal dan sisa. Ini untuk menunjukkan bahwa
setiap aktivitas itu mempunyai budget atau kuota penggunaan material yang akan di-track untuk setiap penggunaannya, tanggal berapa digunakan. Ini kan akan berkoordinasi dengan orang gudang ya. Itu mengetahui berapa sisanya. Kalau minus berarti sudah melebihi dari yang direncanakan, sedangkan kalau plus berarti dia masih punya surplus. Nah, kita bisa track ini. Kita bisa juga melihat secara general material itu budgetnya berapa, yang dikuotakan berapa, yang digunakan maksimalnya berapa, lalu dia deviasinya seberapa, itu kita bisa monitor. Lalu peralatan, konsepnya sama untuk mobilisasi dan dimobilisasi, kapan peralatan didatangkan dan kapan dikembalikan. Lalu yang terakhir kendala ini kurang lebih sama ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Analisanya di sini. Nah, dia statusnya masih open, dia melaporkan. Lalu selanjutnya adalah cuaca. Nah, ini cuaca ini rekap dari cuaca untuk mengetahui secara detail cuacanya hujan tanggal 18. Lalu kita bisa lihat detailnya jam 10 sampai jam 11, semua lengkap di sini datanya. Lalu, nah ini berarti kita sudah selesai nih. Bab analisa kita sudah selesai. Dan yang terakhir yang ingin saya bahas adalah mengenai fitur komunikasi. Jadi di sini ada notifikasi. Itu merupakan salah satu fitur komunikasi antara sistem dengan seluruh stakeholder yang mempunyai akses terhadap software ini. Nah, apa yang akan dinotifikasikan? Ini akan keluar di smartphone kita. Apa yang akan diingatkan? Tentunya adalah deviasi-deviasi yang terjadi. Kalau misalnya seorang project admin tidak memasukkan laporan harian, dia pasti akan di-reminder. Lalu pekerjaan yang akan dimulai, dia akan memberikan reminder 3 hari sebelumnya. Pekerjaan terlambat, dia memberikan reminder. Material belum didatangkan atau akan didatangkan, dia akan memberikan reminder. Nah, pekerja yang under atau over, dia akan memberikan informasi. Kalau terlalu sedikit juga tidak bisa mengejar proyek. Kalau terlalu banyak juga budgetnya akan over. Lalu isu keselamatan, apabila ada kendala lapangan yang berkaitan dengan safety atau kendala lapangan, dia juga akan memberikan notifikasi. Ini akan keluar setiap harinya. Bagi contoh, material, stok material menipis, cat plafon sudah tidak bersisa, sisanya 0 meter persegi. Jadi sudah waktunya untuk membeli cat dinding sama cat plafon. Nah, ini dia akan mengingatkan terus setiap harinya. Ini lampu 12 watt, sisa berapa, dia akan terus mengingatkan. Lalu yang selanjutnya adalah fitur diskusi. Nah, diskusi ini merupakan fitur komunikasi secara lebih spesifik untuk kasus apa, lalu dia diupload oleh siapa, tanggal berapa, ada action plan-nya apa tidak, itu semua bisa di-track di sini. Jadi ada fitur komunikasinya. Nah, tumpukan material existing, ada fotonya. Nanti ini bisa terus berbalas di sini. Untuk terus bisa mengetahui bagaimana perkembangan suatu permasalahan itu ditindaklanjuti. Ini yang masih open ini. Nah, ini bisa komunikasi dilakukan di sini untuk setiap harinya. Baik, berikut fitur diskusi. Kurang lebih demikian untuk penggunaannya. Sebetulnya kita dari Progresi mempunyai program pelatihan sebetulnya untuk universitas, untuk kita bisa lakukan benar-benar langsung praktek menggunakan seluruh fitur yang ada di Progresi agar bisa lebih merasakan ya manfaatnya. Nah, nanti kita bisa bicarakan selanjutnya. Namun kurang lebih demikian. Kalau ada pertanyaan bisa segera, mungkin bisa dicatat dan saya coba bisa jawab satu persatu. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Rian.
Ya, menarik ya sebenarnya materi yang disampaikan Pak Rian. Kita mungkin di bagian yang mungkin pernah bekerja di lapangan tentu sangat rasakan ya kondisi yang disampaikan oleh Pak Rian pada hari ini, di mana sebenarnya di lapangan itu kita punya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terus ada banyak ketidakpastian ya sebenarnya di dalam proyek, terutama di Indonesia, sehingga proyek konstruksi yang sebenarnya sangat beresiko itu menjadi sulit untuk dikendalikan, terus terutama juga berhubungan dengan sumber daya manusia terutama yang biasanya juga sangat perlu diperhatikan. Nah, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Atau dari operator mungkin apakah ada pertanyaan di YouTube? Ya, sambil menunggu mungkin ini saya mungkin ingin menanyakan ini Pak Rian, sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa yang lain. Sebenarnya ada pandangan sebenarnya antara penggunaan teknologi dengan kondisi di Indonesia yang menekankan pada lapangan kerja yang padat karya, jadi lebih banyak berusaha untuk menyediakan lapangan kerja dan ujung-ujungnya sebenarnya juga ke biaya. Jadi ada pandangan bahwa dengan teknologi itu biayanya lebih mahal dibandingkan kalau kita gunakan sumber daya manusia sekarang kita yang sekarang ini. Bagaimana dengan kondisi itu? Pendapat Pak Rian. Jadi sebetulnya saya coba untuk menangkap dan ada multi tafsir di pertanyaan tersebut. Jadi gini, kalau sekarang orang sudah memanfaatkan teknologi, berarti orang pekerja suatu sebetulnya industri apapun ya, itu sudah sedikit menggunakan manusia. Industri apapun. Jadi semua sudah ter-take over, sudah diambil alih oleh mesin. Menurut saya kalau di sektor konstruksi, enggak juga sebetulnya. Karena kita membutuhkan, kita ini sekarang sebetulnya kekurangan tenaga kerja. Tapi dalam kurung tenaga kerja yang terampil. Jadi bukan tenaga kerja yang tenaga kerja di lapangan lagi. Tenaga kerja di lapangan itu tentunya apalagi di bidang konstruksi ya, segala sesuatu yang hubungannya dengan material bangunan itu pasti ada weight-nya, ada beratnya. Itu pastinya tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, pasti membutuhkan alat bantu. Pasti semua akan diambil alih oleh mesin. Jadi kalau teknologi itu mengambil alih peran manusia, menurut saya enggak. Justru kita membutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan teknologi. Jadi artinya kita harus improve atau upgrade kemampuan kita untuk mengisi pos kekosongan untuk bekerja itu lebih efisien gitu. Karena outputnya pada akhirnya itu bangunan adalah bangunan. Dia tidak peduli dikerjakan oleh manusia atau oleh mesin. Yang penting bangunan itu jadi sesuai dengan budget, gitu kan. Prosesnya itu dapat kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi supaya lebih cepat gitu kan. Nah itu yang kita membutuhkan manusia yang harus bisa mengoperasikan teknologi itu sendiri gitu. Tapi jangan dibuat orang yang melaksanakan, misalnya kalau dalam kasusnya Progres ini, administrasi dengan tenaga kerja atau karyawan yang banyak gitu kan, nggak efektif gitu. Seseorang mengerjakan administratif yang berulang-ulang hanya untuk mendapatkan data yang sama kalau bisa menggunakan aplikasi teknologi gitu. Kurang lebih demikian. Ya. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan. Tadi ada pertanyaan dari mahasiswa. Mungkin coba saya bacakan ya. Ya. Pertanyaan dari Kevin. Kevin mungkin mau bertanya langsung kepada Pak Rian. Bisa dibuka mic-nya. Iya Pak. Sebelumnya selamat sore.
Saya Kevin Chandra Darmawan dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Widya Kartika, Angkatan 2019. Saya ingin bertanya, yang pertama, tadi disebutkan jika dalam perencanaan sering terjadi hal-hal detail yang lupa untuk direncanakan. Hal-hal detail apa sajakah itu? Kemudian yang kedua, faktor apa yang membuat pembangunan itu jadi terlambat dari jadwal perencanaan? Selain disebabkan karena pandemi COVID-19. Terima kasih. Baik, jadi gini, dalam ini kebiasaan kita di dunia konstruksi itu sebetulnya operasi di dunia konstruksi itu berjalan setiap hari. Jadi kalau ada orang yang bilang proyek ini berawal di tanggal 1 Januari 2021 berakhir di tanggal 31 Desember 2021, menurut saya itu kurang. Menurut saya itu kurang tepat. Karena sebetulnya pekerjaan konstruksi itu merupakan pekerjaan yang beruntut. Kenapa kok kita punya critical path dan lain sebagainya, atau jalur lintasan, jalur kritis itu? Karena apa? Kalau kita telat mengerjakan satu, kita akan berdampak telat pada pekerjaan setelah itu. Jadi pekerjaan tanggal 1 yang dimulai tanggal 1 Januari berakhir tanggal 31 Desember itu hanya bisa terjadi apabila setiap harinya itu peruntutannya sudah sesuai yang kita rencanakan. Jadi menurut saya deadline itu tiap hari. Deadline itu terjadi setiap hari. Nah, untuk bisa mencapai target harian itu, kita harus punya suatu perencanaan. Perencanaan yang harus direncanakan ya tidak lepas dari perencanaan schedule, perencanaan biaya, ya toh, yang kaitannya dengan cash flow proyek, lalu material, peralatan, pekerja, gitu kan. Sekarang sudah mau mengerjakan suatu aktivitas, materialnya belum datang, tentunya akan mengakibatkan keterlambatan. Material ada, peralatan tidak ada, pekerjanya nggak bisa bekerja juga. Lalu bisa juga pekerjanya jumlahnya kurang, sehingga performanya rendah. Nah, itu kan semua harus direncanakan, dan perencanaan itu harus dilakukan secara setiap harinya gitu. Direncanakan atau mungkin di awal atau secara berkala setiap 1 mingguan atau 2 mingguan. Tapi yang paling penting adalah monitoringnya juga harus dilakukan setiap hari atau berkala, mungkin setiap 2 hari sekali, enggak setiap bulan sekali. Itu yang mengakibatkan kita suka performa di proyek itu surprise gitu kan. Surprise dengan adanya teknologi itu membantu kita supaya proyek itu termanage secara sesuatu lebih predictable. Proyek itu outputnya lebih predictable, bukan melahirkan surprise output gitu, enggak. Lalu pertanyaan kedua, pembangunan menjadi terlambat. Nah, ini yang tadi saya sebutkan itu. Pokoknya kan komposisi pekerjaan hanya bisa dilaksanakan di lapangan apabila material datang tepat waktu, kuantitasnya cukup, pekerjanya cukup, peralatannya ada, itu semua komponen-komponen itu. Lalu tidak ada kendala yang menghalangi di lapangan. Misalnya ada hujan, banjir, harusnya dia menggali, tidak bisa menggali, atau tidak bisa fabrikasi di lapangan. Nah, itu kan faktor-faktor yang kita harus tindak lanjuti. Itulah tadi diprogresi, dilakukan, difasilitasi untuk memonitor suatu kendala, sehingga kendala itu tidak berlarut-larut, harus segera dieksekusi tepat waktu. Ada deadline-nya juga untuk melaksanakan atau mengantisipasi suatu, menindaklanjuti suatu permasalahan, itu ada deadline-nya juga. Oleh siapa, dengan metode seperti apa? Apakah harus berkoordinasi dengan tim lain atau subkontraktor lain, itu semua harus dikoordinasikan. Kurang lebih demikian, Pak. Kurang lebih demikian, Kevin. Ya, saya Pak. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya mungkin ada Steven. Steven mau bisa langsung bertanya?
Baik Pak, selamat sore. Saya Steven Wijaya, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Widyakartika angkatan 2017. Dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, sistem dari progresi ini kan sifatnya multi user, banyak pihak yang bisa mengakses. Yang mau saya tanyakan, apakah ada batasan akses untuk masing-masing pihak pengguna sesuai dengan jobdesk atau jangkauannya? Karena menilik bahwa bisa terjadi kerancuan data dan informasi jika data-data yang diinput ini berasal dari beberapa pihak, nggak cuma dari satu pihak yang bertanggung jawab di situ. Lalu juga untuk input, apakah input yang dimasukkan mempunyai data histori atau logbook mengenai siapa saja yang mengakses atau memberikan input informasi tersebut? Terima kasih. Ya, mohon maaf sebelumnya untuk Pak Rian dan Pak Agustinus. Jadi untuk dari sore hari ini kita akan punya waktu sisa 8 menit lagi. Jadi untuk teman-teman yang bertanya, ada pertanyaan, tinggal pertanyaan terakhir dan barusan pertanyaan dari saudara Stephen. Untuk selanjutnya saya silakan lagi untuk Pak Rian untuk bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, mungkin saya berusaha untuk jawab secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya ya. Kalau bisa sih agak dimolorin sedikit, kalau masih ada pertanyaan nggak ada masalah sih. Ya, Gini, tadi siapa yang nanya saya? Steven. Jadi jawabannya ya, tentu. Jadi multi user itu sudah kita bagi bagiannya masing-masing. Karena memang mensimulasi bagaimana organisasi konstruksi itu berjalan, ya memang sudah terbagi-bagi tugasnya. Project planner, namanya project planner, dia akan merencanakan. Bisa bekerja bersama, jadi project plannernya nggak harus satu, bisa beberapa. Gitu. Tapi kalau batasan planning itu nggak seribet atau tidak serancu laporan harian atau project admin laporan harian. Itu nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut. Jadi project planner dia bisa mengakses cuma planning dari suatu proyek. Bab 1 tadi, planning proyek. Bisa dilakukan oleh multi planner. Lalu bagaimana mengantisipasi supaya mengetahui terakhir itu si A melaksanakan apa, itu ada timernya, jadi tidak bisa melaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Si A login, dia melakukan perencanaan, setelah dia selesai tidak aktif selama berapa menit, dia akan otomatis log out, orang lain bisa masuk. Dan pada saat orang lain masuk itu pasti sudah ada teradministrasi siapa yang mengedit sebelumnya, jam berapa, itu bisa terdeteksi. Nah, kalau untuk project admin memasukkan data harian itu juga sudah terbagi-bagi. Yang tadi saya sempat tampilkan di layar saya, project admin ini mempunyai kriteria untuk memasukkan progres, lalu jumlah pekerja, material, peralatan, lalu apalagi ya tadi, material, peralatan, pekerja itu. Jadi setiap posnya di lapangan itu kan mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Jadi yang memasukkan progres itu pelaksana lapangan, yang memasukkan material itu orang logistik, yang masukkan informasi mengenai peralatan itu orang gudang. Jadi mereka tanpa harus menunggu satu sama lain bisa memasukkan di waktu yang bersamaan. Nah, pertanyaannya pada saat memasukkan progres, misalnya dibutuhkan lebih dari satu orang. Bisa juga sifatnya sama seperti tadi perencanaan itu. Jadi orang si A memasukkan data untuk progres, orang lain nggak bisa masuk. Dia akan menunggu sampai si A menyelesaikan, baru dia bisa masukkan. Jadi tidak ada tumpang tindih. Gitu. Dan juga sudah terekor. Nah, orang yang memasukkan informasi mengenai progres tidak akan pernah bisa memasukkan informasi mengenai peralatan. Jadi masing-masing sendiri sudah ada bagiannya masing-masing. Dan akses-akses itu semua dikontrol yang namanya
super admin. Nah, super admin ini merupakan Superman-nya, dia yang bisa mempunyai akses terhadap semua kategori akses yang berbeda-beda itu tadi, project planner, lalu project admin, dia punya akses total seluruhnya. Lalu bagaimana dengan stakeholder yang lain, misalnya subkontraktor atau arsitek atau owner dari proyek, mereka bisa juga mengakses, tapi mereka cuma bisa mereka nggak bisa ngedit. Gitu. Kurang lebih gitu. Jadi kita sudah kelompok-kelompokkan untuk masing-masing stakeholder di proyek, tupoksinya seperti apa, tugasnya apa, kapasitasnya seperti apa, itu sudah kita sekat-sekat gitu, sudah kita kategorikan. Kurang lebih demikian. Ya, baik itu ya. Gitu ya, Steven ya. Mungkin saya minta izin satu pertanyaan terakhir ya. Tadi ada satu pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ari Sulistianto. Pak Ari Sulistianto mungkin bisa silakan langsung bertanya, Pak. Singkat saja. Baik, selamat sore. Izin bertanya, Pak Rian, kan kalau di pekerjaan konstruksi kan tadi disampaikan bahwa ada sekitar 20% yang menyebabkan adanya kecelakaan kerja yang paling beresiko ibaratnya gitu ya. Nah, terkait dengan K3 tersebut, selain dari kan sisi perencanaan yang matang begitu, apa yang sebaiknya cara yang dilakukan untuk memastikan pekerjaan tersebut itu benar-benar aman gitu, dan juga untuk mencapai zero accident. Dan apakah dari website Progresi ini dapat membantu untuk memastikan K3 tersebut terlaksana begitu, Pak? Terima kasih. Ya, jadi memang fungsi platform, bukan website ya, kalau website itu informasi mengenai apa itu progresi dan bagaimana cara menggunakannya. Kalau aplikasi platform kami Progresi itu, ya memang tugas dari platform kami untuk bisa membantu kontraktor merencanakan dan memonitor performa program keselamatan kerja di proyek tersebut. Dengan cara apa ya? Tentunya yang tadi saya sudah paparkan, itu bisa direncanakan. Kita mengantisipasi sebelum proyek itu mulai, kita sudah ancang-ancang, sudah tahu kita bahwa potensi kecelakaan itu bisa terjadi. Contohnya ketinggian. Ketinggian namanya kita merencanakan bangunan 10 lantai misalnya. Pasti kan lantai 2 sampai lantai 10 itu pasti mempunyai resiko orang jatuh ketinggian. Nah, kita masukkan di sisi perencanaan. Pasang pagar pembatas. Nah, kita lakukan. Nanti pada saat kita mengisi, sudah waktunya kita mengisi, sudah waktunya kita membangun di lantai 2, dia akan mengingatkan kita melalui notifikasi itu. Oh, waktunya masang pagar pembatas. Itu yang sudah kita bisa lihat di awal. Nah, bagaimana dengan potensi kecelakaan yang kita tidak bisa lihat dari awal, tapi bisa terjadi di saat proyek tersebut sedang berjalan? Nah, itu bisa juga kan. Kita lakukan pelaporan yang tadi, laporan kendala safety. Oh, ternyata ada potensi orang bisa tersetrum karena kabel itu tidak digulung atau tidak terorganisasi dengan baik, orang riwa-riwi misalnya seperti itu. Ya, kita foto, kita masukkan di dalam platform ini, kita beritahu sama seluruh pihak yang berwajib, siapa yang berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita kasih deadline. Lalu misalnya kabelnya harus digulung atau harus dipotong atau harus diberi pelindung insulator misalnya seperti gitu ya. Kita tulis penyelesaiannya seperti apa, kita kasih deadline. Berapa lama itu mau diselesaikan? Besok lusa, kapan gitu kan. Selama itu masih belum diselesaikan ya, statusnya itu masih open gitu. Itu akan terus mengingatkan di platform kita, di handphone kita, segera amankan kabel. Itu akan terus diingatkan kita. Sehingga apa ya, kalau itu masih diindahkan terus terjadi kecelakaan kan berarti ya dia nggak memonitor, tidak menindaklanjuti dari aspek penindakannya, dia nggak lakukan, tapi dari secara sistem dia mengingatkan. Kurang lebih demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Rian. Cukup ya Pak Ari ya? Cukup Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya, baik.
Karena tadi waktunya sangat terbatas, mungkin mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab ya. Nanti mungkin kita bisa coba teruskan ya. Pertanyaan mungkin yang belum terjawab kepada Pak Rian mungkin bisa ditindaklanjuti di luar acara ini. Namun sebelum acara ini kami tutup, mungkin saya izinkan saya untuk ambil beberapa kesimpulan yang saya dapat dari paparan tadi, bahwa di dunia konstruksi yang memiliki sifatnya high risk ya, kita membutuhkan perencanaan maupun kualitas SDM yang mumpuni ya. Jadi yang benar-benar bisa diandalkan. Namun selain itu dalam pelaksanaannya kita tetap akan membutuhkan satu tools untuk memonitor ya, memastikan segala sesuatu yang sudah direncanakan dapat dijalankan sesuai apa yang sudah direncanakan di awal ya. Jadi bukan hanya memang secara konvensional kita sudah mempunyai tools-tools itu, tapi sifatnya masih offline ya istilahnya, sehingga progres proyek biasanya perlu waktu untuk bisa dicerna atau tersampaikan kepada stakeholder. Nah, harapannya dengan adanya tools digital, semua stakeholder dapat mengikuti atau memonitor proyek yang berjalan dengan mudah dan sifatnya real time ya, kapan saja, nggak perlu harus nunggu keesokan harinya kalau kita butuh untuk melakukan pemeriksaan ataupun untuk berdiskusi dengan para stakeholder yang ada. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada Pak Rian yang sudah memberikan masukan kepada kita pada hari ini. Semoga kita bisa lanjutkan untuk di pelatihannya ya Pak ya. Semoga bisa diteruskan pada pelatihannya. Demikian saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih untuk Bapak Agustinus dan Bapak Rian. Mohon maaf karena memang waktunya sangat terbatas. Jadi koridor ide sore hari ini harus diakhiri. Tapi untuk teman-teman sobat milenial dimanapun kalian berada, nggak usah khawatir. Karena mungkin aja nanti akan ada kelanjutan dari edisi Koridor Ide batch ke-29 sore hari ini. Jadi buat kalian yang masih pengen tahu tentang progresi, tentang future construction, mungkin akan diadakan lagi untuk next batch-nya, seperti itu. Untuk mengingatkan lagi buat teman-teman sobat milenial dimanapun kalian berada saat sore hari ini yang belum mengisi daftar hadir, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah kami share pada kolom chat. Untuk informasi terkait koridor ide dan juga pastinya tentang banyak hal mengenai Universitas Widya Kartika, mengenai kegiatan-kegiatan, mengenai apapun, dapat sobat milenial akses di Lensa Kartika. Kami juga akan menayangkan video acara sore hari ini di playlist YouTube Koridor Ide Universitas Widya Kartika. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Universitas Widya Kartika. Kemudian untuk mendapatkan info dan update mengenai UWIKA dan Koridor Ide, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel, kemudian follow Instagram, Facebook, dan Twitter dari Universitas Widya Kartika. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan di awal acara, bahwa sore hari ini akan ada apresiasi bagi audiens terfavorit yang akan mendapatkan door prize dari kami, dengan syarat harus mengisi form survei kepuasan terlebih dahulu yang sudah kami kirimkan di kolom chat untuk linknya. Untuk para audiens terfavorit juga akan kami tampilkan di Lensa Kartika. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk berita terbaru dari Universitas Widya Kartika, dari Koridor Ide, serta updatean apapun itu. Untuk pemenang dari Koridor Ide batch ke-29 sore hari ini, kira-kira siapa ya? Buat teman-teman yang merasa aktif, yang merasa bertanya, yang ingin mendapatkan door prize dari kami,
lebih baik berharap, apa maksudnya berdoa supaya siapa tahu salah satu dari kalian yang akan mendapatkan door prize dari kami. Siapa ya untuk pemenang dari audiens terfavorit sore hari ini? Dan pemenangnya adalah yang pertama ada Ari Sulistianto. Yeay. Dan yang kedua ada Kevin Chandra Darmawan. Ya, jadi selamat buat saudara Kevin dan Bapak Ari untuk yang telah menjadi audiens terfavorit Koridor Ide Batch ke-29 sore hari ini. Untuk pemenangnya akan dihubungi langsung oleh pihak kami melalui nomor yang telah didaftarkan. Jadi untuk Bapak Ari dan saudara Kevin yang telah mendaftarkan diri melalui nomor telepon yang sudah mencantumkan nomor telepon serta mengisi daftar hadir nanti akan dihubungi oleh pihak kami. Mengingatkan sekali lagi buat teman-teman sobat milenial yang belum mendaftarkan dirinya bisa langsung mendaftarkan dirinya di daftar hadir sore hari ini. Linknya itu sudah kami share di kolom chat. Jangan lupa ya. Baik. Kami berterima kasih banyak kepada Bapak Rian selaku narasumber kami pada sore hari ini serta Bapak Agustinus sebagai moderator pada Koridor Ide Batch ke-29 sore hari ini yang sudah berbagi ilmu, berbagi informasi untuk sobat milenial sore hari ini dimanapun sobat milenial berada. Tetap semangat dan jaga kesehatan buat semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat narasumber kita, untuk moderator kita, dan buat seluruh sobat milenial yang sore hari ini telah mengikuti batch ke-29 dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan tindakan. Saya Joshua Han, undur diri dari hadapan sobat milenial semuanya. Sampai jumpa lagi di Koridor Ide batch selanjutnya. Koridor Ide, oke, salam humanis, inovatif, dan kreatif.